Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Oktavia dari Perbankan Syariah 6B ingin mempresentasikan materi kedua sampai dengan materi ketujuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu bab 2 mengenai dasar-dasar perencanaan keuangan syariah. Financial planning adalah proses pencapaian tujuan keuangan melalui pengembangan dan implementasi keuangan yang terstruktur sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, potensi terhadap kekayaan. Yang kedua, akumulasi kekayaan sesuai syariat. Harus mencari investasi dengan proses prinsip syariah. Terus yang ketiga, menjaga keberadaan keuangan. Investasi syariah tidak adanya unsur bunga dan tidak adanya unsur boror. Yang keempat, distribusi kekayaan. Dan yang kelima, zakat. Penyebab kurangnya kesadaran menyusun rencana keuangan syariah yaitu yang pertama, tidak mempunyai budget anggaran. Yang kedua, tidak memprioritaskan pengeluaran yang penting. Yang ketiga, membeli tanpa perencanaan. Yang keempat, pengeluaran yang bersifat keinginan. Yang kelima, berutang tidak profesional. Yang enam, tidak adanya dana darurat. Yang ketujuh, takut dalam berinvestasi. Tahap-tahap dalam perencanaan keuangan yaitu yang pertama, menentukan tujuan keuangan. Yang kedua, menganalisis kondisi keuangan. Yang ketiga, membuat rencana keuangan. Yang keempat, mengimplementasikan diri dari rencana keuangan. Yang kelima yaitu monitor dan melalui evaluasi berskala. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu bab 3, pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga. Pengelolaan keuangan pribadi, hukum dasarnya yaitu janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah setan dan setan sangatlah ingkar kepada Allah. Pengelolaan keuangan sendiri, yang pertama, atur satu-satu, jangan boros, harus menabung, sisihkan modal, hindari berhutang, harus bersedekah. Terus untuk rumah tangga harus mengetahui pengeluaran dan pemasukan, harus membuat daftar bulanan, jangan menunda membayar kewajiban, pangkas kebutuhan yang tidak penting, kurangi berjalan-jalan, menabung, dan investasi. Materi ketiga, bab keempat, mengatasi hutang pribadi dan rumah tangga. Kiat menghadapi hutang pribadi dan rumah tangga. Yang pertama, mengakui adanya hutang. Yang kedua, terbuka soal hutang. Yang ketiga, analisis hutang. Yang keempat, mengenali jenis hutang. Yang kelima, evaluasi pengeluaran. Yang keenam, evaluasi kad pengeluaran. Yang ketujuh, bunga dan denda hutang. Yang kedelapan, strukturisasi hutang. Yang kesembilan, langkah yang akan dilakukan ke depannya. Melunasi hutang yang ada pada kartu kredit. Yang pertama, langsung datang ke bank. Yang kedua, minta bantuan mediasi. Yang ketiga, diskusi dan negosiasi. Yang keempat, hindari kesalahan yang sama. Membayar hutang kalenderir. Yang pertama, minta bukti hasil lunasnya. Yang kedua, harus membuat perincian bunga dan uang yang diterima secara detail. Jangan lakukan kesalahan yang sama atau jangan berhutang lagi. Materi keempat, bab kelima, yaitu kiat memilih investasi. Yang A, investasi adalah aset atau barang yang diberi dengan harapan menghasilkan pendapatan atau akan diapresiasikan di masa mendatang. Yang B, tahap-tahap dalam berinvestasi. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Yang kedua, tetapkan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan status portfolio. Yang keempat, pemilihan aset. Yang C, memilih produk investasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, sehat kondisi keuangan. Yang kedua, memiliki dana darurat. Yang ketiga, cek profit portfolio. Yang
keempat, tentukan tujuan keuangan. Yang kelima, pilih produk. Materi kelima, bab ke-6, lanjutan dari bab kelima tadi, studi kelayakan bisnis dan keuangan. Menurut William F.S., investasi adalah mengorbankan uang masa sekarang untuk uang masa mendatang, atau menanamkan modal pada saat sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Tujuan investasi yaitu keuntungan sosial, profit, dan sosial. Kenapa harus adanya studi kelayakan bisnis? Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana, karena tidak ada kepastian. A. Pengertian studi kelayakan bisnis. Mempelajari secara mendalam kelayakan yaitu menentukan apakah usaha itu layak atau tidak dijalankan, sedangkan bisnis harus memperoleh keuntungan di masa mendatang. Tujuan SKB yaitu menghindari resiko kerugian, mempermudah perencanaan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pengawasan, dan mempermudah pengendalian jika ada masalah. Tahap-tahapnya, yang ke-1, kumpulkan data, yang kedua, pengolahan data, yang ketiga, analisis data, yang keempat, mengambil keputusan, yang kelima, melakukan rekomendasi. Aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum, yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga, aspek keuangan, yang keempat, aspek teknis dan advokasi, yang kelima, aspek manajemen, yang keenam, ekonomi dan sosial, dan yang ketujuh, aspek dampak lingkungan. Materi ke-6, bab ke-7, restrukturisasi perusahaan. Merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jenis restrukturisasi ada dua, yaitu restrukturisasi aset dan portfolio dan restrukturisasi perusahaan. Mengapa perusahaan harus melakukan restrukturisasi? A. Adanya masalah hukum. Yang kedua, B. Adanya tuntutan pasar dan masalah geografis. Yang C. Hubungan holding dan aset perusahaan. Yang D. Perkaya menjaga image perusahaan dan fleksibilisasi manajemen. Yang E. Pergeseran kepemilikan atau modal yang lebih baik.